Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi as'ada su'ada wa atqal atqiya wa ashqal asqiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asfiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi an-nujaba wa ashabihil ulama. Amma ba'du, para muslimin muslimat Madinah rahimakumullah. Puasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah adalah upaya untuk kita menjadi orang yang takwa. Bagaimana yang disabdakan oleh Allah, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu apa sih? Takwa itu adalah bagaimana yang disebutkan dalam beberapa kitab. At-taqwa adalah al-ittiqa an sukhtillah. Jadi kita menjaga hal-hal yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau juga bisa diartikan dengan at-taqwa huwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah. Manakala itu perintah wajib maka harus, manakala itu perintah sunat maka semaksimal mungkin kita melaksanakan, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bila itu hal yang mungkarat, haram, fahsya, maka harus kita tinggalkan. Maka bila itu adalah kemakruhan, maka berusaha semaksimal mungkin untuk kita meninggalkan. Kita berbicara dengan takwa, kita dimulai dari hal kecil. Terus kalau yang kecil aja sudah kita perhitungkan, apalagi yang besar. Oleh karena itu ada satu hadis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di Bukhari Muslim ada ini: ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah, hindarilah neraka walau hanya dengan separuh kurma. Ya, ini ada beberapa kronologi sebetulnya dari hadis itu, cuman saya tidak melihat pada kronologinya. Kalau kita mengacu kepada takrif dari at-taqwa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, berarti di dalam takwa itu ada yang berbentuk isbat, ada yang berbentuk nafi, ada yang berbentuk sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Kalau kita melihat dari itu, maka kita memaknai hadis ittaqun nara walau bisyikki tamratin, hindarilah neraka tersebut walau hanya dengan separuh butir kurma. Kalau itu kita lakukan dengan makna melaksanakan, jadi hendaknya kita untuk bertakwa dengan Allah. Kita jangan meremehkan suatu hal-hal yang kecil. Seperti kita tidak mungkin kita akan bersedekah 1 miliar, 1 juta. Apa yang kita mampu? Kita mampu untuk sedekah 1.000 rupiah, ya 1.000 rupiah kita lakukan. Bahkan kalau mungkin kita sedekah dengan 500, ya 500 kita lakukan. Mungkin 500 itu mungkin kalau kita belikan dapat 1 kurma. Nah, itu 100 rupiah, 100 rupiah kita sedekahkan. Mungkin 100 rupiah itu kalau kita belikan cuma dapat separuh kurma, tidak masalah. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin.
Begitu juga kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita tidak mampu menghatamkan Quran sehari sekali, ya mungkin seminggu sekali. Kita tidak mungkin menghatamkan atau waktunya nggak ada dan sebagainya, ya mungkin sebulan sekali. Itu ya itu 40 hari sekali, jadi 1 hari 1 juz. Ataupun kita mungkinlah karena kita tidak bisa baca dan sebagainya, kita baca kulhu sehari 3 kali. Itu kan nilainya kan menjadi suatu hal, sepertinya kan itu adalah suatu hal yang kecil. Cuman jangan kita remehkan itu. Kan Rasulullah bersabda seperti tadi, ittaqun naro walau bisiki tamratin. Tapi juga demikian pula dengan makna nafyunya. Karena takwa adalah imtithalu amrillah dan ijtinabun nawahi. Dalam sisi nafyu ya juga seperti itu. Jangan kita remehkan hal-hal kecil yang itu juga akan bisa menyebabkan masalah, akan menyebabkan suatu hal yang kita bisa mendekatkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, jangan kemudian kita meremehkan, kita mengambil hak milik orang, atau kita kita berbuat zalim, walaupun hanya dengan hal yang kecil. Kita sekarang berbicara tentang masalah korupsi. Yang kita dengar korupsi pejabat, ada yang triliunan, ada yang ratusan miliar, ada yang miliar, ada ratusan juta dan sebagainya. Cuman coba kita berkoreksi pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak terasa. Kita berbuat curang, kita berbuat zalim pada orang lain. Semisal kita punya toko, kemudian yang kita jual harusnya 1 kilo, cuman kita kurangi. Walaupun cuma 1 sendok. Yang harganya 1 sendok itu mungkinlah antara 100-200 rupiah. Yang itu kalau beli kurma mungkin ya cuma setengah kurma, sama saja. Karena Rasulullah menyampaikan ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Atau kadang-kadang kita tidak terasa, kita jalan, kemudian kita haus, atau kita ingin sesuatu, kita melihat buah milik orang di jalan, atau buah yang ada di lokasi tertentu yang kita tidak tahu punya siapa, atau kita ngambil cuma 1 atau cuma separuh dari buah itu, sama. Karena kadang-kadang hal-hal kecil seperti ini kita tidak merasa, sepertinya itu bukan suatu hal yang berat.